You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Kondisi Persib jelang duel PSIS Semarang di Liga 1, Klok masalah di hamstring, David da Silva main. Kondisi skuad Persib Bandung jelang duel PSIS Semarang di Liga 1. Terbaru, Kapten Persib Bandung Mark Klok memiliki masalah di bagian hamstring. Masalah di hamstring berawal saat bela Persib libas PSM Makassar di pekan ke-21 Liga 1 pada Jumat tanggal 1 Februari tahun 2025. Saat libas PSM Makassar di Liga 1, Mark Klok tak bisa selesaikan pertandingan bareng Persib karena cedera. Belakangan diketahui, Mark Klok ada sedikit masalah di bagian hamstring. Belum diketahui apakah Mark Klok bisa bela Persib lawan PSIS Semarang atau tidak gegara masalah di bagian hamstring saat lawan PSM Makassar di Liga 1. Selain kondisi Mark Klok, juga ada kabar dari David da Silva jelang duel Persib Bandung kontra PSIS Semarang di Liga 1. Ya, David da Silva sudah mulai pulih dan peluang besar tampil lawan PSIS Semarang. Saat Persib libas PSM Makassar, David da Silva tak main gegara cedera. Kini David da Silva diprediksi sudah siap komebak bela Persib hadapi PSIS Semarang di Liga 1. Jelang PSIS vs Persib di Liga 1, David da Silva juga mulai latihan. Laga PSIS vs Persib di Liga 1 akan digelar pada Minggu tanggal 9 Februari tahun 2025. Duel PSIS vs Persib di Liga 1 akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang, markas Mahesa Jenar. Kick-off PSIS vs Persib di Liga 1 dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat malam. Mark Klok ada masalah sedikit di hamstring, sekarang sudah lebih baik. Kami masih evaluasi, mudah-mudahan cepat pulih, kata dokter tim Persib, Wira Prasetya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025 yang dilansir dari laman resmi Persib pada. Sementara itu kata Wira Prasetya, Rahmat Irianto yang mengalami masalah di lutut akan menjalani operasi. Diketahui, Rahmat Irianto cedera saat bela Persib lawan PSBS Biak di pekan ke-18 Liga 1. Saat itu, Persib tahan imbang PSBS Biak di Liga 1 dengan skor 1-1. Gegara cedera, Rahmat Irianto harus menepi dan naik meja operasi. Diharapkan, pemain yang akrab disapa Rian ini bisa menjalani operasi dengan baik. Yang lain sih oke, David da Silva juga oke, Hen sakit gigi tapi sudah baikan, ucap dokter tim Persib, Wira Prasetya. Sandy Walsh dan potensi transfer ke Asia, peluang untuk Persib Bandung perkuat lini belakang. Bek kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh, yang saat ini bermain untuk klub Belgia KV Mechelen, dikabarkan sedang dalam sorotan sejumlah klub Asia. Nama pemain berusia 29 tahun tersebut dianggap dapat menjadi solusi bagi beberapa tim yang tengah berupaya memperkuat lini pertahanan, termasuk Persib Bandung. Musim ini, Sandy Walsh mengalami masa-masa sulit bersama KV Mechelen di Liga Belgia 2024/2025. Hingga pekan ke-25, ia hanya tampil dalam 6 pertandingan, situasi yang cukup mengejutkan mengingat performa solidnya di musim-musim sebelumnya. Menurut Transfermarkt, kontraknya dengan KV Mechelen akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Hal ini membuatnya semakin santer dikaitkan dengan opsi hengkang dari klub.
Sebuah laporan dari Gazette Van Antwerpen mengungkap bahwa Sandy Walsh tengah mempertimbangkan untuk mencoba tantangan baru di Asia. Langkah ini disebut mengikuti jejak rekannya di timnas Indonesia, Jordi Amat, yang sebelumnya meninggalkan KAS Open untuk bermain di Johor Darul Takzim. Walsh tidak lagi cocok dengan rencana Besnik Hasi, pelatih KV Mechelen. Tidak seperti Julien Ngoy, pemain internasional Indonesia ini masih memiliki pandangan akan tantangan baru, tulis Gazette Van Antwerpen. Kemungkinan hijrah ke Asia dinilai dapat menjadi titik balik karir Sandy Walsh, terutama mengingat persaingan ketat di Eropa yang semakin sulit baginya. Media tersebut juga menyoroti bahwa beberapa klub Asia menunjukkan minat pada bek kanan berpostur 1,85 meter itu. Bek kanan ini diminati oleh beberapa klub di Asia, di mana beberapa pasar masih terbuka untuk sementara waktu, lanjut Gazette Van Antwerpen. Bukan hanya Malaysia yang menjadi opsi, tetapi Liga 1 Indonesia juga dapat menjadi destinasi menarik bagi Sandy Walsh. Persib Bandung, yang saat ini tengah dilanda krisis bek kanan di Liga 1 2024, disebut sebagai salah satu klub yang layak memantau situasi sang pemain. Krisis tersebut dipicu oleh cedera yang dialami Rahmat Irianto, sementara Hen Herdiana dan Kakang Rudianto masih berjuang menunjukkan konsistensi performa. Kehadiran Sandy Walsh dapat menjadi solusi bagi lini pertahanan Persib yang dinilai masih harus terus diperkuat. Selain perannya sebagai bek kanan, fleksibilitas Sandy Walsh untuk bermain sebagai bek tengah atau gelandang kanan menjadi nilai tambah yang signifikan. Dengan nilai pasar 17,38 miliar rupiah berdasarkan Transfermarkt, pemain yang sudah mengoleksi 17 caps untuk timnas Indonesia ini dinilai sebagai investasi yang menjanjikan bagi klub manapun yang ingin merekrutnya. Koneksi Sandy Walsh dengan sejumlah pemain timnas Indonesia yang kini membela Persib, seperti Mark Klok, Dimas Drajat, dan Edo Febriansah, juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Kehadiran rekan senegara di tim yang dijuluki Pangeran Biru tersebut dapat membantu adaptasi Sandy Walsh di kompetisi Indonesia jika ia memutuskan untuk bergabung di musim 2025-2026. Statistik karirnya menunjukkan bahwa Sandy Walsh adalah pemain dengan kontribusi yang konsisten. Selama membela KV Mechelen, ia telah mencatatkan 133 pertandingan, 9 gol, dan 15 assist. Di timnas Indonesia, ia mencatatkan 17 pertandingan dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Persib ogah jor-joran geber latihan fisik jelang laga kontra PSIS. Persib mulai mengasah taktik dan strategi untuk persiapan menghadapi PSIS Semarang yang akan tersaji pada pekan ke-22 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, nanti. Itu diterapkan pelatih Persib, Bojan Hodak dalam sesi latihan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025, demi mempertahankan tren positif pasukannya. Ada 2 sesi latihan yang kami lakukan, sedikit latihan fisik tapi lebih singkat, ada taktik, teknik, semua terlihat baik. David da Silva dan Ferdiansyah juga sudah mulai berlatih, jelas Bojan Hodak usai memimpin latihan. Hanya Mark Klok yang belum bisa berlatih, tapi saya yakin dia akan segera mulai berlatih seperti biasanya, jadi semuanya berjalan dengan baik, lanjut Bojan Hodak. Diakui Bojan Hodak, di setiap sebelum pertandingan, pasukannya selalu diberi latihan fisik secara intens sebab sebelumnya Persib memiliki banyak pertandingan dan awal tahun 2025 mulai ada jeda. Saat kami punya lebih banyak hari di antara pertandingan, kami bisa berlatih fisik. Masalahnya, jika terlalu banyak pertandingan, pemain akan kelelahan. Kalau dipaksakan, justru bisa membunuh mereka. Jadi sekarang kami lakukan ini agar siap untuk laga.
Melihat kekuatan PSIS Semarang yang sebelumnya mengalami kekalahan oleh Dewa United, pelatih Persib asal Kroasia ini tetap memandang tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar itu merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Memang mereka kalah dari Dewa, tapi di laga terakhir mereka kehilangan beberapa pemain. Sekarang mereka akan kembali dengan skuad penuh saat melawan kami. Mereka tim yang bagus dan terorganisir, cetus Bojan. Kekalahan di laga sebelumnya, kata Bojan, kemungkinan besar dikarenakan ada masalah di luar lapangan yang berdampak pada posisi tim asal Semarang itu sekarang. Namun, tim yang dibesut Gilbert Agius itu ditegaskan Bojan tetap tim yang sulit dihadapi. Apalagi saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain, ungkap Bojan. Terkait PSIS Semarang kemungkinan akan tampil tanpa pendukung setianya, pelatih berpenampilan Plontos ini belum tahu kabar tersebut. Ia hanya berharap setiap pertandingan bisa dihadiri penonton, baik saat bermain di kandang maupun tandang. Saya selalu suka ada supporter, bahkan jika mereka meneriaki kami. Itu tetap sepak bola, tapi mungkin dalam kasus mereka, ini lebih karena alasan finansial dan keamanan, imbuh Bojan sambil mengakhiri. Geram keluarkan ratusan juta untuk bayar denda, Persib kirim peringatan ke supporter. Persib Bandung memperingatkan supporter agar mentaati peraturan agar tim tak terus-terusan dikenai denda oleh Komite Disiplin, Komdis, PSSI. Sebagai informasi, Persib baru saja mendapat sanksi dari Komdis PSSI berupa denda Rp75 juta. Hal tersebut disebabkan karena ulah supporter terutama ketika Persib bertandang ke kandang Arema FC, tanggal 24 Januari tahun 2025. Ada dua tindakan supporter yang berbuah sanksi. Pertama adalah datang ke stadion. Seperti yang diketahui, Regulasi Liga 1 2024/2025 melarang adanya supporter tim tamu hadir langsung ke stadion. Akibat kejadian ini, Persib dikenai denda sebesar Rp25 juta. Kedua adalah adanya oknum supporter yang menyalakan flare. Komdis PSSI memberikan sanksi denda sebesar Rp50 juta untuk masalah ini. Persib sendiri memang kerap dikenai denda pada musim ini. Sebelumnya, Maung Bandung juga dikenai denda serupa ketika melawan Bali United. Kasus berbeda terjadi ketika Persib menjamu Dewa United. Persib didenda sebesar Rp20 juta karena ada supporter melakukan pelemparan. Pangeran Biru mengabarkan bahwa pihaknya sejauh ini telah membayar denda sebesar Rp170 juta akibat ulah supporter. Hingga saat ini Persib harus membayar Rp170 juta akibat tingkah laku buruk supporter. Pelanggarannya pun sama, menyalakan flare dan hadir di pertandingan tandang, tulis Persib. Sementara itu, Andang Ruhiat selaku Vice Presiden PT Persib Bandung Bermartabat, memberikan peringatan kepada supporter agar tak mengulangi kesalahan yang sama dan berusaha untuk mentaati peraturan. Semua dilakukan demi kebaikan tim. Selain itu, Andang khawatir Persib akan mendapat sanksi lebih berat jika supporter terus melanggar aturan yang ada. Tingkah laku buruk supporter ini tidak boleh terjadi lagi, sebab kalau terus berulang, Persib akan selalu mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI. Pertandingan tandang Persib lawan Bali United juga Komdis memberikan sanksi denda Rp75 juta karena menyalakan flare dan hadir ke pertandingan tandang. Selain itu saat lawan Dewa United di Bandung ada pelemparan penonton, Persib didenda juga Rp20 juta. Pelanggaran yang berulang bisa membuat sanksi lebih berat. Mari dukung perjuangan tim di lapangan, jangan jadikan usaha mereka tercederai. Jangan sia-siakan usaha tim di lapangan, kata Andang. Gugatan ditolak, Persib Bandung harus bayar Rp300 juta ke ex-pelatih Timnas Indonesia. Persib Bandung kalah dalam gugatan terhadap mantan pelatihnya yang juga pernah menangani Timnas Indonesia, yaitu Luis Milla. Sebagai informasi,
Luis Milla pernah menukangi Persib Bandung pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 lalu. Namun, juru latih asal Spanyol mundur di tengah jalan. Mantan pelatih timnas Indonesia tersebut mundur pada tanggal 15 Juli tahun 2023 dengan catatan telah menukangi 30 pertandingan bersama Pangeran Biru. Pisahnya Luis Milla dengan Persib tidak baik-baik saja karena ada masalah hukum di balik itu. Juru taktik asal Spanyol beralasan mundur karena alasan keluarga. Ia dan Persib tidak menemui kesepakatan terkait hal dan kewajiban yang tersisa. Persib pun membawa kasus tersebut ke CAS. Baru-baru ini Pengadilan Arbitrase Olahraga tersebut mengeluarkan putusan bahwa Pangeran Biru kalah gugatan tersebut yang tertuang di dokumen CAS 2024 A 10507 Persib Bandung v. Luis Milla. Pengadilan Arbitrase Olahraga memutuskan bahwa banding yang diajukan oleh PT Persib Bandung bermartabat pada tanggal 16 April tahun 2024 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Kamar Status Pemain Pengadilan Sepak Bola FIFA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari tahun 2024 ditolak. Demikian bunyi putusan CAS. Hasilnya Persib harus membayar gaji Luis Milla sebesar 18.064 euro atau sekitar 300 juta rupiah. Dengan demikian, gaji yang masih harus dibayarkan kepada pelatih, Luis Milla, hingga tanggal 14 Juli tahun 2023 harus diberikan kepadanya, sebagaimana diputuskan oleh FIFA PSC, tulis laporan itu. Oleh karena itu, pelatih berhak menerima jumlah berikut. 18.064,51 euro sebagai remunerasi yang belum dibayar ditambah bunga 5% per tahun mulai tanggal 1 Agustus tahun 2023 sampai dengan tanggal pembayaran efektif, tutupnya. Persib siap cuci gudang, pemain veteran bakal jadi korban. Persib Bandung siap cuci gudang skuadnya musim depan, pemain veteran menjadi target yang bakal dilepas. Tim berjuluk Maung Bandung ini tercatat sebagai klub teratas dengan pemain veteran paling banyak di Liga 1 2024/2025. Rata-rata usia para pemain tersebut berada di usia lebih dari 30 tahun. Dalam barisan pemain veteran di Persibada Victor Igbonevo, 39 tahun, Ahmad Jufriyanto, 37, David Da Silva, Ciro Alvis, keduanya 35, Tiron Del Pino Ramos, Deddy Kusnandar, 33, dan Nick Kuiper, 32, di bawahnya ada Mark Klok, Adam Alis, 31, dan Kevin Ray Mendoza, serta Teja Paku Alam, 30. Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat, PBB, Glenn Sugita mengaku sudah memiliki rencana untuk membongkar skuad musim depan. Dia ingin melakukan peremajaan atau mengganti pemain-pemain veteran dengan yang lebih muda. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita harus menurunkan usia berarti kita juga memikirkan prestasi, ujar Glenn, Rabu, tanggal 5 Februari tahun 2025. Nah ini yang menjadi PR buat kita bagaimana menggabungkan antara usia kita tetap turunkan, dan prestasi jangan turun, katanya. Pernyataan Glenn cukup beralasan, apalagi saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen sementara dan hanya mengalami 1 kali kekalahan dari 21 laga yang telah dilakoni di Liga 1 musim ini. Tapi saya rasa kita berusaha mungkin 3-5 tahun ke depan itu mungkin usianya di tengah-tengah antara semua peserta Liga 1 karena sekarang kita paling tua, sambungnya. Glenn memastikan rencana peremajaan ini akan dipikirkan secara matang-matang, sehingga Persib Bandung masih terus berprestasi di setiap musimnya. Tapi gak bisa dalam 1 tahun, kalau dalam 1 tahun sih mustahil. Jadi, berapa tahun ya? Planning kita kan proyeknya 3-5 tahun, tegasnya. Direktur Olahraga PT PBB, Aditya Putra Herawan menambahkan, peremajaan akan mulai dilakukan secara bertahap pada musim 2025/2026. Sehingga ketika 3 hingga 5 tahun ke depan usia rata-rata pemain Persib Bandung berada di angka 25 sampai 26 tahun.
Contoh sedikit real, ketika lawan Dewa United, ada yang tahu nggak rata-rata pemain kita usianya berapa? Itu 32 tahun. Ada yang tahu nggak rata-rata pemain Dewa berapa? Itu 27 tahun. Jadi kelihatan kan bedanya, kata Adit. Alhasil pada laga tersebut, Persib dibuat tak berdaya oleh Dewa United. Pangeran Biru kandas 0-2. Bojan Hodak memuji kedewasaan Bobotoh. Bojan Hodak jadi pelatih yang dicintai Bobotoh. Hal itu tidak terlepas dari pencapaiannya bersama Persib Bandung. Bojan pun memuji kedewasaan Bobotoh selama mendampingi Persib Bandung. Di musim pertamanya, meski jadi pelatih di tengah kompetisi yang bergulir, ia bisa membawa Persib juara Liga 1 2023/2024. Tim warisan dari Luis Milla benar-benar bisa dimaksimalkannya. Kini, di musim keduanya, Persib masih ada di jalur juara. Mempertahankan gelar juara alias back-to-back pun bukan hal yang tak mungkin. Sebab, Persib saat ini ada di puncak klasemen sementara dengan torehan 46 poin. Jarak poin dengan tim peringkat di bawahnya pun cukup jauh. Khususnya Persija Jakarta di posisi kedua yang baru mengoleksi 39 poin. Jika Persib konsisten hingga akhir musim, gelar juara bukan sesuatu yang mustahil digenggam. Jika gelar juara bisa diraih, sejarah baru pun akan tercipta. Setelah jadi pelatih asing pertama yang sukses membawa Persib juara Liga, ia akan jadi yang pertama pula membawa Persib juara 2 kali berturut-turut. Dukungan penuh pun diberikan Bobotoh untuk Bojan Hodak. Salah satu dukungan dan kecintaan itu terlihat di laga Persib vs PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, tanggal 1 Februari tahun 2024. Di laga itu, Bobotoh memasang spanduk di salah satu sudut. Isi tulisannya adalah, Bojan Hodak is blue and white. Menanggapi hal itu, Bojan Hodak mengaku senang, dan ia pun memuji kedewasaan Bobotoh. Namun ia tak mau terlena dan berujung terdepak dari persaingan meraih gelar juara. Ia akan fokus di sisa laga yang mesti dijalani Persib, sehingga kebanggaan diharapkan bisa kembali diberikan untuk Bobotoh. Selalu bagus melihat itu, tapi saya harus tetap fokus hingga akhir. Masih ada 13 pertandingan, dan harus fokus melihat yang terjadi di lapangan musim, ujar Bojan Hodak. Pria asal Kroasia itu lalu memuji sikap Bobotoh. Ia memandang Bobotoh semakin lama semakin dewasa. Bahkan jika dibandingkan musim lalu, Bobotoh saat ini menurutnya jauh lebih baik. Pemainnya kini jarang mendapatkan serangan saat tampil tak sesuai harapan. Sebaliknya, mereka lebih banyak memberikan dukungan. Bobotoh juga berubah musim ini dan hanya beberapa yang meneriaki pemain kami, ungkapnya. Tak hanya itu, Bobotoh juga lebih tertib di stadion. Flare jadi sesuatu yang jarang terlihat. Hal itu jadi sinyal positif sekaligus tanda kedewasaan mereka. Namun, diakuinya masih ada oknum Bobotoh yang bertindak negatif. Di laga kontra PSM misalnya, masih ada yang menyalahkan Flare. Akan tetapi, mayoritas Bobotoh yang lain berusaha mengingatkan dan mencegah agar hal serupa tak dilakukan. Sebab, penyalaan Flare bisa berbuntut panjang. Bahkan bukan tidak mungkin Persib disangsi dan ujungnya jelas merugikan tim gegara euforia tak cerdas. Sayangnya ada satu Flare dan karena itu kami bisa saja terkena sanksi. Tapi yang lainnya tidak ada yang melakukan itu. Jadi orang ini harus memikirkan lagi hal tersebut, karena ini akan menjadi Flare yang mahal. Tapi sisanya saat ini dalam momen yang positif, jelas Bojan Hodak.